Hello Technolovers, menjelang pemilihan umum 2024 yang tinggal 10 bulan lagi, partai-partai politik utama telah menyiapkan atau mengajukan calon presiden Indonesia untuk periode berikutnya. Adapun calon presiden Indonesia yang hilalnya sudah terlihat, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Partai Nasional Demokrat secara resmi mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 Oktober lalu. Sementara itu, Partai PDI Perjuangan atau PDIP resmi mencalonkan Ganjar pada April 2023. Lantas bagaimana raport keduanya saat memimpin daerahnya? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Perjalanan karir Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang baru-baru ini mendapat pilihan tertinggi sebagai calon presiden 2024. Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, posisinya mengalahkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kualifikasi tinggi Ganjar tak lepas dari kepemimpinannya di Jawa Tengah yang dianggap populis dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar lebih dulu menghabiskan karir politiknya di Senayan sebagai anggota DPR RI dan juga menjabat sebagai anggota MPR. Ganjar Pranowo mengawali karir politiknya sebagai pendukung PDI hingga mulai bergabung dengan PDIP, pimpinan Megawati Soekarno Putri pada masa Orde Baru. Sebagai kader PDIP, Ganjar menjajal banyak peran dalam perpolitikan Indonesia. Berikut perjalanan karirnya seperti dilansir dari situs resmi Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi 4 DPR RI 2004-2009, anggota Badan Legislasi DPR RI 2004-2010, Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI 2007-2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI 2007 hingga 2009, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2007 hingga 2009, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI 2009-2013, anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI 2009 hingga 2010, anggota Tim Was Senturi di DPR RI 2010 hingga 2013, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Gubernur Jawa Tengah 2018 hingga 2023. Sementara itu, kalau dibandingkan dengan Anies, karir politik Anies Rashid Baswedan cukup menjadi sorotan publik. Pasalnya, Anies Baswedan saat ini menjadi nama yang diperhitungkan di kancah politik nasional. Menurut berbagai lembaga riset, Anies Baswedan kerap masuk 3 besar calon presiden atau capres Pilpres 2024. Ada proses dan beberapa tahapan yang dilalui Anies. Lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat, kepribadian ini awalnya seorang akademisi dan namanya mulai terkenal saat menjadi rektor Universitas Paramadina. Jejak politik pengarang Indonesia mengajar dimulai pada Agustus 2013. Saat itu, Anies hadir dalam Kongres Calon Presiden Partai Demokrat. Adapun karir Anies sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 2009, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud 2014 hingga 2016, Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022. Pembangunan infrastruktur Anies Baswedan. Jakarta International Stadium atau JIS merupakan proyek yang dijanjikan Anies saat kampanye. Proyek yang dibangun pada 14 Juni 2019 ini selesai pada Juli 2022. Namun, pengembangan JIS tidak berjalan mulus karena terkendala masalah desain dan pendaratan. Kemudian, anggaran pembangunan stadion senilai 4,4 triliun rupiah itu juga dipersoalkan karena dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN digunakan untuk itu. Lalu ada kampung akuarium yang sempat dibangun pada 2016 saat Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, membangun kembali akuarium Kampung Susu. Dana yang digunakan sebesar 62 miliar rupiah. Anies Baswedan juga membuka akuarium Kampung Susu pada 17 Agustus 2021. Saat pembukaan, warga sudah bisa tinggal di Blok B dan D. Selanjutnya ada proyek Jakarta Integrated Crossroads Project atau LRT, juga merupakan proyek besar yang diselesaikan pada era Anies.
Namun proyek ini sebenarnya dimulai pada era Basuki Cahayapurnama pada September 2015 lalu. Proyek senilai 5,2 triliun rupiah ini menghubungkan Pegangsaan 2 di Jakarta Utara dengan Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur. Proyek lain yang menjadi andalan Anies adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Acara yang berlangsung pada 4 Juni 2022 ini sudah direncanakan sebelum pandemi, yaitu 2019 belakangan, karena sulitnya venue Formula E digelar di Taman Impian Jaya Ancol. Proyek ini membutuhkan anggaran hingga 130 miliar rupiah untuk pengerjaan sistem pagar. Sementara itu diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membangun berbagai infrastruktur di Jawa Tengah, di mana pada tahun pertamanya menjabat pada 2014, Ganjar dan wakilnya saat itu Heru Sujatmoko fokus pada pembangunan infrastruktur selama 3 tahun masa jabatannya. Ganjar juga meluncurkan aplikasi pelaporan jalan rusak, namanya aplikasi Jalan Cantik yang bisa membuat masyarakat melaporkan kerusakan jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten atau kota. Selama masa jabatannya, Ganjar dikenal karena mempercantik dan memperluas 6 bandara di Jawa Tengah. Bandara yang direnovasi adalah Bandara Ahmad Yani, Bandara Wirasabah, Bandara JBS, dan Bandara Ngeloram. Selain itu, Ganjar Pranowo juga telah merenovasi lebih dari 827.009 unit rumah dan memimpin Jawa Tengah melalui program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sejak 2013. Untuk melaksanakan program tersebut, Ganjar mengarahkan seluruh kekuatan untuk mempercepatnya. Tidak hanya anggaran yang berasal dari pemerintah seperti APBN dan APBD, namun sektor lain seperti CSR, zakat, dan yayasan juga dioptimalkan. Ganjar juga diketahui membangun 35.000 jamban gratis bagi warga Jawa Tengah. Dengan program Bansos Stimulan, jamban tersebut diperkirakan 94,47% kepala keluarga atau kakak di Jateng telah terbebas dari buang air besar sembarangan atau BABF atau Open Defecation Free. Ekonomi, Anies Baswedan. Anies memimpin Jakarta sejak Oktober 2017 hingga September 2022. Di era pra-pandemi, Anies berhasil menumbuhkan ekonomi modal jauh di atas ekonomi nasional. Produk domestik bruto atau PDB Jakarta berdasarkan sektor perdagangan dan jasa tumbuh 6,11% pada tahun 2018, melampaui pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,17%. Kalau dihitung berdasarkan perseni, perekonomian Jakarta menyusut 2,36% pada tahun 2020 akibat penyebaran COVID-19 dan pembatasan pergerakan penduduk. Perekonomian Jakarta yang menjadi penyebaran gelombang pertama COVID-19 porak-poranda. Penurunan besar pada 2020 juga jauh lebih besar dari ekonomi yang tercatat 2,7%. Perekonomian Jakarta akan tumbuh sebesar 3,56% pada tahun 2021 berkat pengendalian COVID-19 yang lebih baik dan mobilitas yang lebih mudah. Namun, perekonomian Jakarta tumbuh di bawah PDB nasional sebesar 3,69%. Pada saat yang sama, Ganjar yang menjabat 2 periode di Jawa Tengah dari 2013 hingga 2018 lalu dilanjutkan dari 2018 hingga 2023 mampu menumbuhkan Jawa Tengah melampaui perekonomian nasional. PDB Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2018, masih lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang tercatat sebesar 5,17%. Pada tahun 2020, perekonomian Jawa Tengah juga menyusut sebesar 2,65% akibat penyebaran COVID-19 dan pembatasan pergerakan penduduk. Meski bukan pusat COVID-19, penurunan di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2021, perekonomian Jawa Tengah akan tumbuh sebesar 3,33% juga di bawah pertumbuhan PDB nasional dan juga di bawah pertumbuhan PDB DKI Jakarta. Harta kekayaan Ganjar Pranowo. Kekayaan bersih Ganjar Pranowo tak jauh berbeda dengan kekayaan Anies Baswedan. Total kekayaan bersih Ganjar diketahui 11,77 miliar rupiah pada 2021. Ganjar melaporkan aset 8 tanah dan bangunan senilai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebar di Bogor, Purbalingga, dan Sleman. Calon presiden berambut putih itu juga menyatakan memiliki 6 kendaraan roda 4 dan roda 2
senilai 1,62 miliar rupiah dan harta bergerak lainnya sebesar 705,8 juta rupiah. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya, sebagian besar aset dan kekayaan Ganjar berasal dari uang tunai, yakni 6,8 miliar rupiah. Ganjar tidak punya hutang. Sementara itu, Anies mengungkit bagian belakang dalam hal kekayaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki total kekayaan bersih 10,95 miliar rupiah, hanya selisih sekitar 0,8 miliar rupiah dari Ganjar. Berbeda dengan Ganjar yang asetnya kebanyakan uang dan tunai, aset Anies terkonsentrasi di 6 properti dan bangunan senilai 14,7 miliar rupiah di Jakarta, Sleman, dan Ponorogo. Selain itu, Anies mengaku memiliki 1 mobil dan 2 sepeda motor senilai 550 juta rupiah. Barang bergerak lainnya 1,3 miliar rupiah, surat berharga 61 juta rupiah, tunai 1,2 miliar rupiah, dan aset lainnya 659 juta rupiah. Aset Anies adalah 18,5 miliar rupiah, di mana 7,6 miliar rupiah adalah kewajiban. Itulah tadi ulasan mengenai perbandingan karir, prestasi, dan kekayaan Ganjar versus Anies. By the way, kalian pendukung siapa nih? Menurut aku nih, keduanya punya kelebihan masing-masing. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!